Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan, kata Allah, tidak bisa kau hitung, karena banyak sekali nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai sekarang ini adalah nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat melanjutkan peribadatan kita kepada Allah. Dan salah satu peribadatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bermajelis ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Saking sangat mudahnya dan sangat dicintainya oleh Allah dan Rasul, sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari tempat tinggalnya, melangkahkan kakinya, melakukan ikhtiar berupa berjalan untuk mencari majelis ilmu, dalam rangka untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kata Rasulullah, maka dengan itu pula langkah kakinya akan dimudahkan oleh Allah kelak di akhirat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ummahat rahimani wa rahimakumullah, kita tahu banyak langkah-langkah kaki yang di situ juga terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa baginda Nabi Muhammad hanya mengkhususkan langkah kaki yang dalam rangka mencari majelis ilmu, padahal langkah kaki untuk tawaf di rumah Allah Baitullahil Ka'bah juga Allah ridha. Langkah kaki dalam rangka untuk membantu anak yatim, Allah juga ridha. Langkah kaki untuk menyantunin orang-orang yang kurang mampu, fakir miskin, Allah juga ridha. Tapi kenapa hanya langkah kaki yang dikhususkan untuk mencari ilmu? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang barusan kita sebutkan tadi, kata para ulama, karena saking mudahnya, tanpa ada kesusahan, tanpa memiliki modal yang banyak, semua orang bisa melangkahkan kakinya untuk mencari majelis ilmu. Oleh karena itulah dikhususkan langkah majelis ilmu yang begitu mudah, yang begitu gampang, tetapi ganjarannya begitu besar, berupa dimudahkan langkah kakinya menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ummahat, para ibu-ibu, para jamaah sekalian yang kami muliakan, ketika kita berada di majelis ilmu, maka fokuslah, seriuslah, karena ini kita sedang beribadah, dan ini adalah salah satu daripada ibadah yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Terlebih lagi kita harus semangat. Kenapa? Karena yang akan kita dengarkan ini adalah kabar-kabar, surat-surat yang datang dari sang pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau kita dapat surat kabar dari saudara, dari keluarga yang udah lama nggak kita jumpai, yang kita sayang dengan dia, sudah lama nggak dengar kabarnya. Kira-kira kalau kita buka suratnya, gimana sikap kita? Pasti fokus,
pasti semangat, pasti dia teliti membaca satu demi satu secara detail. Kenapa? Karena ini surat bukan dari sembarangan orang, ini surat dari keluarga yang sudah lama nggak dia jumpai. Nah, terlebih lagi ini surat yang akan kita baca, ini ayat adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah tentu pasti harus lebih kita cintai dari segala sesuatu, walaupun dari nyawa kita sendiri. Jadi para ummahat, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita fokus, kita dengarkan apa yang insya Allah akan disampaikan di dalam majelis ilmu ini dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga selalu salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarga beliau dan kepada para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga Ketua DKM Al-Muttaqin yang kami hormati dan kami muliakan, begitu juga seluruh para jamaah dari Majelis Ta'lim An-Nisa dan juga seluruh para ummahat dan akhwat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu namanya, dan insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita dengar barusan tadi di awal, di pembukaan, bahwasannya kita sudah tidak lama lagi, kurang lebih sekitar hampir 2 mingguan lagi, tentunya bulan depan kita akan masuk ke dalam bulan suci, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini, ayyuhal akhwat wal ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang kita dengar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Salah satu daripada keutamaan bulan Ramadan adalah Rasul bersabda, datang bulan Ramadan dan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa arti keberkahan? Keberkahan itu artinya penuh dengan kebaikan. Begitu juga kita mengetahui daripada keistimewaan bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang beramal di bulan Ramadan. Salah satu dalilnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatu ma'i." Umrah di bulan Ramadan itu sama pahalanya seperti berhaji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya punya kekhususan bulan Ramadan. Tidak seperti amal-amal ibadah di luar bulan Ramadan. Khusus di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala. Sampai-sampai ibadah umroh saja tidak sama seperti ibadah umroh di bulan-bulan yang lain. Khusus bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga menunjukkan bahwasannya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, sebagaimana kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Lailatul Qadar khairun min alfi syahr." Yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya beribadah hanya pada bulan atau pada malam Lailatul Qadar saja itu lebih baik daripada beribadah sebanyak 1000 bulan. Menunjukkan apa? Menunjukkan ibadah di bulan Ramadan dan Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Beribadah di bulan Ramadan khususnya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Begitu juga salah satu daripada keistimewaan bulan Ramadan bahwasannya di bulan Ramadan akan dihapus dosa-dosa. Dan dalilnya mana? Dalilnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza ijtunibat kaba'ir." Dari Ramadan pertama ke Ramadan berikutnya
itu semua akan dihapuskan dosa-dosanya selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Begitu juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharapkan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Dan banyak sekali jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Kalau kita urutkan, kita sampaikan satu persatu, mungkin nggak cukup waktu kita di majelis ilmu ini. Tetapi sebagaimana yang disampaikan tadi di awal oleh Ibu Ketua kita, bahwasannya kita akan membahas pada kali pertemuan ini yang berkaitan dengan tema puasa tapi keliru. Berpuasa tapi keliru. Jamaah, keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan di awal tadi, itu semua tidak bisa kita peroleh, tidak bisa kita dapati kecuali terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua adalah mutaba'ah sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat wajib, tidak boleh tidak terpenuhi. Dua. Kalau salah satunya hilang, berarti kita tidak memperoleh keutamaan apapun. Bahkan amalan itu dianggap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua syarat, ikhlas karena Allah, nggak cukup. Harus yang kedua, dan sesuai dengan ajaran dan yang dicontohi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang paham syarat yang pertama doang, ikhlas untuk Allah, udah. Tapi syarat yang kedua jarang dia pahami. Jarang orang mengerti tentang syarat yang kedua. Nah, inilah yang ingin kita pelajari, inilah yang ingin kita sampaikan, inilah yang ingin kita pahami agar betul-betul kita tidak keliru ketika berpuasa di bulan Ramadan. Karena tadi kita bilang harus dua syarat, wajib dua syarat, tidak boleh hilang salah satunya. Banyak orang mengatakan kan yang penting ikhlas, betul ikhlas, tapi nggak cukup. Harus ada yang kedua, yaitu mengikuti apa yang diajarkan dan dicontohi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada umatmu, kepada kita ini semua, kalau betul-betul ikhlas cinta Allah, fattabi'uni, kata Allah, datangkan syarat yang kedua, yaitu ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya nggak cukup hanya modal ikhlas, nggak cukup hanya modal mengatakan saya cinta Allah. Karena kalau semua bisa dengan mengatakan cinta karena Allah, semua orang bisa mengucapkannya, tetapi butuh bukti. Buktinya dengan apa? Dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu barulah kita betul-betul mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Barulah kita mendapatkan keistimewaan tadi yang kita sebutkan di awal yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Maka perlu kita pelajari jamaah, perlu kita pahami. Dan ini yang insya Allah akan kita sampaikan. Yang pertama, banyak orang-orang ketika akan menjelang bulan Ramadan, atau ketika di awal Ramadan, atau ketika di bulan Ramadan, banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia suka menyebarkan hadis-hadis yang dhaif bahkan palsu. Ini kekeliruan yang pertama. Kekeliruan yang pertama bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, banyak di antara mereka yang senang menyebarkan hadis-hadis dhaif bahkan palsu, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diperhatikan jamaah, dan ini sering terjadi khususnya ketika bulan Ramadan akan datang, seperti waktu-waktu saat-saat kita sekarang ini. Banyak disebarkan, di-share hadis-hadis yang tidak benar, hadis-hadis yang dhaif, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maudhu, palsu. Ini hati-hati jamaah sekalian. Bahaya, hati-hati, bahaya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'aduhu minan nar." Siapa yang
berdusta atas namaku, yaitu hadis Nabi, atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa hadis, sengaja dia sebarkan tanpa dia teliti dulu, tanpa dia cek dulu, pokoknya main share, tag, share. Nah, ini hati jamaah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkan tempat duduknya kelak di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya keras, neraka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan sembarangan kita men-share tanpa kita teliti dulu dan tanpa kita mengetahui itu benar hadis atau bukan. Karena di zaman sekarang ini gampang sekali orang men-share, tinggal tekan aja pakai satu jari, semuanya tersebar ke seluruh dunia. Hati-hati, ancamannya keras, neraka Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi terkadang hadis-hadis itu juga diikuti dengan ancaman. Memang betul jamaah, terkadang kalau kita lihat hadis-hadis itu yang memiliki motivasi-motivasi yang membuat kita semangat. Tapi nggak boleh, kalau itu dhaif, kalau itu palsu nggak boleh disebarkan, walaupun motivasi-motivasinya bagus. Karena hadis-hadis Nabi yang sahih itu masih banyak. Untuk apa kita pakai yang dhaif? Ditambah lagi yang menjadi permasalahan, lebih masalah lagi, sudahlah hadisnya dhaif, kemudian diiringi dengan apa? Dengan hal-hal gaib berupa ancaman. Katanya apa? Sebarkan hadis ini kepada 10 orang, kalau tidak engkau akan celaka, nasibmu akan sial. Ini kan perkara gaib. Ini perkara yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu nasib orang, kita nggak tahu perkara yang akan datang, nggak ada yang tahu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la ya'lamu man fis samawati wa ma fil ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Rasulullah, tidak ada yang mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini hati-hati, udahlah dhaif, udahlah palsu, ditambah ancaman pula lagi, ditambah perkara-perkara gaib lagi, yang itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Kan itu sama saja seperti dia mengetahui tentang perkara gaib. Yang tidak menyebarkan ini kepada 10 orang, maka engkau akan celaka, engkau akan bernasib sial, keluargamu akan tertimpa penyakit. Ini kan yang tahu cuma Allah. Hati-hati, bisa syirik itu. Syirkul akbar, itu syirik besar. Kalau dia tidak bertaubat, bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Karena yang hanya mengetahui perkara gaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hadis yang dhaif yang sering disebarkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hadis yang memiliki lafaz, akan bacakan kepada ummahat dan akhwat sekalian. Ramadan awwaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu utqun minan nar. Ini hadisnya dhaif dan sering disebarkan di menjelang Ramadan. Apa artinya? Ramadan itu awalnya adalah kasih sayang, pertengahannya adalah ampunan, akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ini dhaif. Dari makna lafadznya aja udah gak masuk akal. Makanya kata para ulama, kalau seandainya ini sahih, lafadznya aja udah gak masuk akal. Coba perhatikan, Ramadan di awalnya itu adalah rahmat, berarti cuma di awal doang. Padahal Ramadan itu kasih sayang dari awal sampai akhir. Di pertengahannya ampunan, berarti gak ada rahmat lagi di pertengahannya, cuma ampunan doang. Di akhirnya itqul minan nar, pembebasan dari api neraka. Berarti cuma di akhir doang kita dibebaskan dari api neraka Allah. Kalau yang mati di tengah Ramadan nggak dapat pembebasan api neraka Allah. Kan repot ini. Dan ini dhaif, didaifkan oleh para ulama. Nah, jangan. Ini sering disebarkan terutama menjelang bulan Ramadan. Jangan asal share. Jangan asal sebarkan, hati-hati. Kalau kita ikut menyebarkan berarti kita ikut berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa lagi hadis yang didhaifkan yang banyak disebarkan menjelang bulan Ramadan, yaitu hadis yang mengatakan sumu tasihhu, puasalah biar kalian sehat. Subhanallah. Puasa biar kalian sehat. Betul maknanya biar sehat kalau dicek dari kedokteran, tapi ini hadis palsu. Enggak ada. Ini dhaif. Jangan asal sembarangan. Ada lagi hadis yang juga sering di-share menjelang bulan Ramadan, dan ini yang sering dipakai sebagai senjata pamungkas orang-orang yang malas.
Apa hadisnya? Naumun sha'im ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah, udah molor mulu dia. Kagak ada habis sahur tidur, tahu-tahu bangun udah azan maghrib. Allah Akbar, Allah Akbar. Ibadah bener kan? Hadisnya dhaif. Cuman kalau innamal a'malu binniyat, kalau dia niatkan tidur sebentar untuk biar ketika dia bangun dia akan mendapatkan stamina, dia punya tenaga lagi untuk melanjutkan ibadah, itu hadisnya innamal a'malu binniyat. Dan jangan salah paham, tergantung niatnya, bukan berarti dari awal sampai akhir maghrib dia tidur, itu nggak benar. Nah, ini hadisnya dhaif. Kalau ada ketemu hadis-hadis seperti ini, tidak usah di-share, tidak usah disebarkan karena itu dhaif. Pakai hadis-hadis yang sahih. Makanya kita perlu belajar. Ya, kita perlu teliti, kita perlu cek dan recheck. Ini hadis benar apa tidak? Periwayatannya siapa? Disahihkan oleh ulama siapa? Karena semua hadis-hadis sahih pasti jelas periwayatannya, pasti jelas siapa yang mensahihkannya dari ulama hadis. Kemudian kekeliruan yang kedua yang sering terjadi bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sering terjadi. Kekeliruan yang kedua apa? Yaitu menentukan waktu ziarah kubur. Menentukan waktu ziarah kubur. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, syarat untuk bisa kita mendapatkan keutamaan, syarat agar amal ibadah kita diterima ada berapa? 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mengikuti ajaran dan yang dicontohi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dicontohi apa? Banyak orang wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad harus diikuti. Banyak orang yakin tentang hal itu. Tapi begitu ditanya apa yang diikuti? Kan kita kalau ditanya kamu followersnya itu apa yang kamu ikuti? Oh, saya ikuti cara bicaranya yang begitu ya bagus, cara berpakaiannya yang begitu ya mengikuti model zaman, cara berjalan. Kan banyak orang mengikuti seseorang itu ada yang dia ikuti. Nah, kita mengikuti Nabi Muhammad itu apa? Yaitu dari cara beribadahnya. Dan yang diperhatikan cara beribadah Rasulullah itu ada 6. Nah, ini perlu dipahami jamaah, biar kita tahu di mana waktu ziarah kubur, di mana letak kekeliruannya. Nah, ini perlu kita pahami dulu 6 hal ini. Mengikuti Rasulullah dalam apa? Dalam ibadah. Kalau dalam dunia, kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu masalah dunia kalian. Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikutinya dalam segi ibadah. Kalau dunia terserah, mau naik mobil lah, mau naik pesawat lah. Suka-suka kalau masalah urusan dunia. Mau buat kue macam apapun bentuknya terserah. Tapi kalau udah ibadah nggak boleh, harus ikut di belakang Rasul. Tapi kalau dunia terserah. Yang ikuti tadi ada berapa? Ada 6. Mengikuti ibadah Rasul yang dilihat ada 6. Yang pertama adalah tempat. Yang kedua adalah waktu. Yang ketiga adalah susunan. Yang keempat adalah jumlah. Yang kelima adalah cara. Yang keenam adalah jenis. Anak ulang. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah tempat, yang ketiga adalah susunan, yang keempat adalah jumlah, yang kelima adalah cara, yang keenam adalah jenis. Beribadah kepada Allah mengikuti contoh Rasulullah yang dicontohi ada 6. Tempat, waktu, susunan, jumlah, cara, dan jenis. Ada 6. Nah, sekarang kita masuk kepada kekeliruan yang kedua. Tadi kita katakan apa? Menentukan waktu ziarah kubur. Di mana letak kelirunya, Ustaz? Bukankah ziarah kubur itu sunnah? Betul. Ziarah kubur itu sunnah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Rasulullah, dulu memang ia sempat, kata Rasulullah, aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Dan sekarang aku perintahkan untuk menziarahi kubur. Kenapa? Karena dengan menziarahi kubur,
membuat kalian ingat akan akhirat, ingat akan mati, ingat akan Allah. Itu tujuannya. Berarti sunnah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jadi masalah penentuan waktunya. Kita udah bilang tadi, ibadah harus mencontohi Rasul. Yang dicontohi ada 6: tempat, waktu, dan seterusnya. Yang menjadi kekeliruan adalah penentuan waktunya. Rasulullah SAW mengatakan ziarahi kubur, tidak mengatakan ketika mau Ramadan, nggak ada itu. Nah, yang ditambah-tambah ini yang jadi masalah. Berarti kalau dia nambah berarti dusta. Rasul nggak mengatakan, dia katakan, berarti dusta. Maka ziarah aja kubur kapan aja, sunnah boleh. Tapi jangan, kadang begitulah, jadi tradisi. Seolah-olah kalau bulan Ramadan akan datang nggak menziarahi kubur nggak afdol. Nah inilah kelirunya. Hati-hati jamaah. Agama kita ini udah sempurna, nggak perlu lagi dirombak, nggak perlu lagi ditambah, nggak perlu lagi dikurangi. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Udah sempurna udah. Sebelum wafatnya Rasulullah, agama sudah sempurna kata Allah. Agama sudah Allah ridhai, sudah. Semuanya sudah lengkap, semuanya sudah siap. Kita kerjakan saja berupa ibadah. Nggak perlu lagi kita rombak-rombak, nggak perlu lagi kita revisi-revisi dan seterusnya. Udah, ziarah kubur boleh. Yang jadi masalah kalau ditetapkan pokoknya sebelum Ramadan harus ziarah kubur. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, maka itu tidak boleh. Itu dikatakan bid'ah. Bahkan perbuatan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul telah mengatakan apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak, tidak diterima Allah, sia-sia. Bahkan kalau dia tetap ngeyel mengatakan ini memang perintah Rasul, berarti dusta. Kalau dusta, kata Rasul apa? Siap-siap tempatnya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat. Kalau tidak bahaya ancaman.